kembali jumpa lagi dengan Mahada Semolowaru. Ini kali ini narasumber keynote speaker ini. Keynote speaker ta? Keynote speaker. Oh, speaker. Salam, Pak. Salam. Yang namanya Ismail ini mau membawakan tema baru. Masalah apa Ismail? Kok lihat pegang makanan berarti Masalah putu. apa? Masalah kerupuk. Oh, kerupuk ya. Akuntansi keuangan. Terus? Oh, Pak. Ayam, Bu. Tadi habis dapat mata kuliah keluarga negaraan. Ah. Ya, tadi ini Oh ya, salah satu mahasiswa yang apa ya? mencerminkan keluarganya ini baik. Keluarga yang paling nggak baik sebetulnya. Tadi dalam mata kuliah kewarganegaraan dikasih materi tentang globalisasi, tantangan nasionalisme di globalisasi. Ngelinting banget. Bicara tentang ke depan nasib nasionalisme, nasib bangsa ini di samudra globalisasi yang ombaknya begitu dahsyat, ini perlu dikaji lebih mendalam untuk menyelamatkan bumi pertiwi ini ya. Nah, dalam kajian-kajian ini saya rasa teman-teman mahasiswa yang kemudian yang pantas untuk melakukan kajian itu dan kemudian mengimplementasikan bagaimana formula untuk mempertahankan nasionalisme ini atau negara ini di tengah tantangan globalisasi atau ombak samudra globalisasi itu. Jadi itu tadi yang paling tidak poin-poin yang didapat dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang tantangan nasionalisme di era globalisasi itu, Pak. Jadi begitu. Kalau kajiannya biasanya Dila yang dia lebih pantas untuk melakukan penjabaran tentang kewarganegaraan. Jadi bagaimana nasionalisme ke depan ini harus bergerak, harus bersikap dan seterusnya itu. Monggo Dila. Nah, gimana Mbak Dila? Oh, Mbak Dila. Saya Pak, klarifikasi aku Nama Anda siapa? Namanya siapa? Kulo Kanjeng Dimas, Pak. Oh iya. Oke, menurut Asep Aan Subrata Cuma gimana? rokok saya Pak Lepen itu. Acak kulit ya. Ya apa aku ya bego ketika jalan tuh kok. Kok yo ngono el. Jadi membahas kewarganegaraan. Oke. Pak tolong cekali Pak. Bisa nih. Wah, kayak Berarti gini. Oke, menurut pandangan saya tentang kewarganegaraan ini mungkin saya lebih menerjemahkan kewarganegaraan ini sebagai bukan gairah, bukan apa ya, bukan passion, cuma sebagai cover gitu loh, cover untuk eksistensi orang itu untuk lebih dikenal di masyarakat, atau istilahnya itu sebagai pembiasan orang itu bisa diterima di kalangan masyarakat. Lalu saya mengenal warganegaraan seperti itu. Lalu dalam artian orang yang jelas kewarganegaraan itu kalau sesama asal usul kewarganegaraan akan diterima gitu. Kalau misalkan yang tidak sesuai dengan asas kewarganegaraan atau asal usul kewarganegaraan, mungkin orang ini tidak akan diterima. Itu kasarate apa ya jenenge? Identitas lah kewarganegaraan itu. Identitas. Indonesia, saya orang Indonesia, saya gembul dengan orang Indonesia. Ya ini mungkin senasib seperjuangan. Kalau saya berkumpul dengan orang Malaysia, nah ini yang nggak seperjuangan, bisa-bisa saya dipisuin saya. Jadi itu. Orang Indon kamu. Orang nggak jelas ya begitu. Nah, untuk mata kuliah kewarganegaraan mungkin yang saya
cermati di mata kuliah itu yang saya sudah tempuh sebelumnya, ya mungkin hanya diajarkan tentang nasionalisme, terus sejarah berdirinya Budi Utomo, enggak Pak, sejarah lahirnya saya Pak, ya enggak, sejarah berdirinya negara Indonesia, terus habis itu sejarah para pahlawan, cuma sekilas itu toh, tidak dijelaskan hubungan apa saja yang ada di negara. Mungkin itu ya, aku nggak spesifik lah, bisa dilanjutkan oleh Mail lah. Gitu. Oke, ini saya jadi nyoteng sendiri, nggak apa-apa. Pokoknya Tadi Mas Asep sudah menempuh pendidikan warga negara ini. Ya, saya semester sebelumnya. Terkait dengan diskusi sebelumnya. Apa? Ya, barusan tadi remedi. Oh, itu aku tadi keuangan. Oh, direkam YouTube ya, Konangan deh. Ceplosan. Oke, ya. Jadi memang di diskusi-diskusi sebelumnya kita sudah beberapa kali membicarakan tentang tema-tema globalisasi. Bahkan kita sudah memberikan sejauh mana perjalanan globalisasi yang pernah gumelar di dunia yang kita hidupi ini, yang bisa disebut dalam jilid-jilidnya ya, bisa dalam penyebutan jilid-jilidnya itu kita di diskusi yang lalu sempat mengatakan adanya proses globalisasi menuju jilid-jilid berikutnya. Bahkan kita sudah beberapa kali membahas tentang globalisasi jilid keempat ya Pak ya, jilid keempat. Nah, adanya janji kita di diskusi sebelumnya, memang kita akan lebih lagi setidaknya mencoba untuk mewedar sejauh mana sebenarnya globalisasi yang sudah banyak sekali menerpa bangsa kita ya, sehingga perlu untuk merenungkan sebenarnya letak dan posisi kita di tengah himpitan dan dampak-dampak yang sudah menerpa bangsa kita, itu bisa menjadi satu titik untuk merenungi sebenarnya dan memperjelas ya, menerangi sejauh mana globalisasi ini sudah membentuk wajah bangsa kita hari ini. Nah, kalau kita mengambil hikmah dari diskusi sebelumnya, tentunya globalisasi yang ada di jilid keempat ini tentunya sudah membawa kepada peranata-peranata yang baru. Kalau kita melihat isu-isu yang ada, misalnya isu-isu yang sudah sedemikian panas, yang sudah membentuk dari berbagai macam elemen, bahkan media sudah berani untuk mengungkapkan informasi-informasi yang barangkali cukup mencemaskan ya. Bahkan jurnalis dan pemberitaan di luar negeri juga sangat hobi, sangat tertarik untuk menyoroti keadaan politik kita. Bagaimana misalnya kondisi perpolitikan kita yang ditandai dengan pemilu pilkada kemarin ya, kontroversi yang ada antara kandidat politik satu dengan yang lain, itu sangat menarik perhatian pemberitaan yang ada di luar negeri. Bahkan jurnalis yang cukup tajam seperti Alan Nairn di Australia ini bahkan memberitakan isu-isu yang sesungguhnya bisa membuat keresahan dan konstelasi politik kita menjadi sedikit lebih riskan untuk diperbincangkan secara atau dengan kepala dingin gitu. Nah, menyoroti ini semua Pak, gimana kira-kira kalau melihat adanya dunia asing yang sekarang sudah mulai membentuk opini, bahkan lebih kepada elemen-elemen yang sangat mendasar, bahkan di grassroots, melalui media, melalui surat kawat dan berbagai macam instrumen yang lainnya ini, sehingga masyarakat ini sedemikian bergejolak, memiliki posisi-posisi yang barangkali justru mempunyai kesan dapat terpecah belah Pak. Adanya kaum-kaum yang barangkali juga dianggap sebagai ancaman ya,
seperti pergerakan fanatisme agama, terus kemudian pergerakan gerakan isu-isu yang riskan untuk dikembalikan kepada sejarah kelam bangsa kita, misalkan sejarah kelamnya perpolitikan sejarah kita di era Orde Lama dan Orde Baru. Ini cukup menjadi isu-isu yang barangkali ditawarkan di hari ini gitu. Gimana Pak kalau menyoroti ini semua Pak, dengan adanya proses globalisasi yang sudah sedemikian bergulir panjang ini? Globalisasi ya. Oke. Nah, itu konvers globalisasi juga itu. Nyolong. Globalisasi, saya suka mendengar kata globalisasi dulu. Saya anggap seolah-olah ini sesuatu yang baru, sesuatu yang hebat, sesuatu yang maju. Karena bentuknya megah. Globe itu kan bumi. Berarti orang sebumi sedunia ini mengalami perhubungan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Di titik itu tidak ada persoalan. Tetapi ketika perhubungan ini berlanjut tanpa henti, kegoncangan terus menerus itu, katanya siapa itu? McLuhan. Maka muncul injeksi-injeksi baru, nilai-nilai bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Tidak keseluruhan nilai ini bersifat universal. Ada juga yang nilainya sifatnya lokalistik, tetapi oleh karena si penggotong nilai itu adalah dianggap sebagai bangsa yang hebat, maka itu dipahami sebagai nilai universal dan akhirnya diterima. Nah, kalau kita tidak cermat, tidak ada saringan, maka seluruh nilai yang masuk ini belum tentu sesuai dengan karakter atau corak masyarakat kita. Sebagaimana diketahui oleh para saintis bahwa karakter atau corak masyarakat itu terbentuk berbasiskan kondisi geografis. Sering kita ungkit dulu ya, bahwa orang kalau tinggalnya di pantai maka orangnya terbuka, lebih welcome, gampang menerima perubahan. Terus orangnya Blongkosuto itu vulgar, sopan santunnya sehingga agak berkurang. Semakin ke dalam pulau, semakin ke arah gunung, orangnya karakternya juga berbeda sesuai kondisi geografis. Orangnya makin sulit menerima perubahan baru, sulit menerima nilai dari luar, dan orangnya rata-rata suka dengan kemapanan, established, sulit untuk berubah. Orangnya relatif santun dibanding yang di pantai. Nah, karakter-karakter atau corak masyarakat semacam ini menunjukkan bahwa mereka sejatinya dibentuk oleh kondisi material geografisnya. Nah, tidak seluruh bangsa ini tinggal di sebuah wilayah yang sama dengan kita. Kita ini karakternya adalah karakter yang halus, sopan santun, gotong royong, toleransi. Karena memang alamnya subur makmur, gemar ripa. Lojinawi, toto tentrem, kerto rajo. Sehingga tidak kerja pun, ibarat tidur saja, makan Sejahtera Pak ya. sejahtera. Yang membuat kita tidak sejahtera, yang membuat kita tidak makan kalau tidak kerja, itu karena kita mengintegrasikan diri kita dengan ekonomi internasional. Ada apa pada ekonomi internasional? Ada bangsa-bangsa yang lain yang oleh Tuhan ditempatkan di wilayah-wilayah geografis yang tidak sesubur Indonesia, baik yang ada di kutub, dekat kutub maupun yang dekat ekuator. Nah, perbedaan geografis macam ini tentu juga melahirkan corak atau karakter masyarakat yang berbeda-beda. Problemnya adalah bagaimana caranya masyarakat yang tidak subur makmur wilayah geografisnya ini tetap bisa makan, maka mereka harus menemukan sesuatu yang bisa dibarter dengan hasil-hasil alam yang ada di wilayah kita. Lalu diskusi yang terdahulu kita sudah tahu
ada sains, ada teknologi. Nah, nampaknya bukan hanya sains dan bukan hanya teknologi, termasuk nilai-nilainya, spirit-spiritnya itu ikut masuk ke dalam wilayah Indonesia atau Nusantara ini dengan cara mengintegrasikan perekonomian mereka kepada perekonomian kita, sehingga terjadilah pertukaran di situ, transaksi ekonomi internasional. Lazimnya sebuah pertukaran atau transaksi selalu melahirkan keluaran yang tidak selalu positif, apa yang kita kenal dengan istilah externality cost atau biaya eksternalitas. Nah, biaya eksternalitas ini salah satunya adalah dengan runtuhnya moralitas Katulistiwa, hilangnya spirit kebersamaan Katulistiwa, pudarnya gotong royong, lalu pudarnya kesetiakawanan sosial dan seterusnya. Ini mulai tergerus. Harga yang harus kita tanggung untuk agar kita dicap sebagai bangsa yang maju, tidak kalah dengan mereka, harganya adalah seperti yang kita sebut tadi, melunturnya semuanya nilai-nilai yang kita anggap adiluhung dulunya. Itu adalah yang saya sebut sebagai biaya eksternal atau eksternalitas cost, di mana cap sorry kena flu. Iya, Pak. Maklum, Pak. Pancaroba. Cap Maklum itu. dicap sebagai bangsa maju karena ada sains masuk sini, kita juga user daripada teknologi, tapi ongkos atau biaya yang harus kita tanggung adalah degradasi keseluruhan nilai yang kita sebut tadi itu. Nah, agar dalam perhubungan seluruh bangsa-bangsa di kawasan manapun di belahan bumi ini, atau yang sering kali disebut sebagai globalisasi, maka dibutuhkan positioning, posisi individu sebagai warga negara. Saya tidak tahu di dalam kurikulum kewarganegaraan apakah ada kisi-kisi materi yang membicarakan positioning. Ada, Pak. Di mana setiap individu itu harus menyadari keberadaan dirinya di tengah wilayah lokalitas mana, di tengah sosial, di tengah negara, di tengah regional, bahkan di tengah internasional. Kalau sudah disadari eksistensi dirinya itu, lalu orang ini harus menentukan sikap atau menentukan letak di mana dia harus berdiri, di mana dia harus berpihak. Dalam konteks globalisasi melawan nasionalisme ini, bagi orang yang tidak memperoleh mata kuliah kewarganegaraan, saya bisa memastikan orang ini pasti akan pro globalisasi karena dianggap hebat, dianggap megah, dianggap maju. Tapi bagi orang yang menyadari bahwa ada kepentingan yang harus dibela, yakni kepentingan nasional, maka orang itu pastilah akan pro pada nasionalisme dan dia akan memfilter globalisasi itu. Apa yang dirasa tidak menguntungkan kepentingan nasional akan dia tolak globalisasi itu. Tetapi kalau ada yang menguntungkan kepentingan nasional, barulah globalisasi itu dia akan ambil. Jadi ada semacam filter, ada semacam pemilihan di sana. Nah, bicara dalam politik atau konstelasi internasional ini, nampaknya sesuatu yang seolah-olah kepentingan nasional dan menguntungkan kita, itu ternyata belum tentu menguntungkan kita. Kita pernah kecolongan undang-undang otonomi daerah. Pada saat reformasi kita mengira bahwa dengan adanya undang-undang otonomi daerah pastilah kita akan keluar dari otoritarian, keluar dari sentralisme, keluar dari konsentrasi pusat dan seterusnya. Seolah-olah seperti itu. Daerah akan menjadi berdaulat, daerah akan punya otonomi, daerah akan punya kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Kan kelihatan mulia ini. Seolah-olah menguntungkan kepentingan nasional. Nah, faham spirit negara bagian atau kedaerahan ini sebenarnya ini impor dari luar. Karena kita dalam sejarah tidak mengenal istilah otonomi ini. Yang ada hanya persemakmuran, kerajaan, atau bahkan pernah kita race tapi hanya sejarah. Hari ini mulai kelihatan belangnya betapa otonomi daerah ini sangat merugikan kepentingan nasional. Kenapa? Karena asing, kalau zaman sebelum otonomi daerah itu
jika ingin melakukan investasi maupun ingin melakukan eksploitasi sumber daya alam, dia harus kulon nuwun sewu lewat pintu Jakarta. Jadi Jakarta lah satu-satunya palang pintu untuk masuknya asing, baik investasi maupun eksploitasi sumber daya alam. Tetapi sejak ada Otoda, maka Jakarta dilewati dan asing bisa langsung membuat MOU atau kerjasama dengan kabupaten, dengan provinsi, bahkan dengan kota. Inilah yang kemudian di dalam rencana pembangunan yang harusnya adalah holistik, ini menjadi carut marut karena setiap daerah ternyata punya hierarki skala prioritas tersendiri. Kalau tiap daerah punya skala prioritas tersendiri, maka tidak ada yang namanya koordinasi pembangunan nasional dalam satu master plan yang benar, karena semua saling berlomba-lomba. Dan korban yang paling tidak bisa dihindari adalah eksploitasi sumber daya alam. Nah, kerugian-kerugian nasional semacam ini ternyata lahir akibat adanya undang-undang otonomi daerah. Maka tidak mengherankan mengapa undang-undang Otoda ini direvisi sampai 2-3 kali. Ya karena kita terlalu gegabah, kita terlalu sembrono, seolah-olah menganggap nilai itu bagus untuk keuntungan nasional, tapi ternyata tidak. Nah, ke depan kita harus hati-hati. Di sini posisi kewarganegaraan itu ditakar. Posisinya, penentuan sikapnya, dan di mana dia berpihak atau berdiri betul-betul diajarkan lewat kewarganegaraan. Jangan sampai kewarganegaraan hanya bicara sejarah, wah kuno kuwi. Ayo yang lain lanjut. Nah, Pak Lukman. Jangan tanya, saya bukan. Itu yang baju hitam itu. Gak. Ini Otoda itu. Mas Asep. Jadi belakangan kan semangat menggali lokalitas atau kebijaksanaan lokal yang ada di seluruh belantara dari Sabang sampai Merauke yang kita punya ini kan sudah mulai ngepop ya, bahkan sekarang sudah mulai masuk ke dalam satu struktur atau sistem penerapan birokrasi yang terkenal dengan sound governance gitu. Yang konon sound governance ini kan justru ingin menggali potensi-potensi lokal yang ada di setiap wilayah-wilayah yang ada di satu bangsa gitu. Nah, tanpa menandingkan atau mengambil posisi vis-a-vis di antara keduanya, dengan adanya wacana-wacana yang barusan dijelaskan oleh Pak Didin tadi itu, dengan melalui kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dalam perevisian undang-undang otonomi daerah ini, sebenarnya bagaimana positioning yang seharusnya diambil sebagai generasi seperti Mas Asep ini, kira-kira pandangan apa yang mungkin bisa direfleksikan? Konon katanya kan kita di sini juga belajar tentang kearifan lokal ya, lokal dan tentunya ini juga mengalami kebingungan ketika dihadapkan dengan proses menanggapi era globalisasi yang justru dapat menggerus semangat atau posisi nasionalisme bangsa kita itu kan. Kira-kira bagaimana nih Mas? Tadi kan sudah dipaparkan oleh Pak Didin bahwasanya sistem dari birokrasi di negara Indonesia ini kan memang dari implementasi yang ada di luar negeri, yang ada di negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain, karena faktor ya tadi globalisasi, karena setiap negara itu ada hubungannya dengan negara yang lain, karena tidak mau tidak mau ya memang seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi bagaimana faktor yang ada di cakupan grup atau dunia ini agar kita sebagai warga negara yang tadinya sejak awal kita sudah punya nilai-nilai seperti adiluhung, gotong royong, dan istilahnya apa mau Pak?
kesetiakawanan dan tata tentrem ini bagi kita ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita lebih nyaman dengan gotong royong yang seperti dulu atau kita nyaman dengan hasil dari cerminan bangsa-bangsa yang lain. Itu kalau saya mencerminkannya lain atau menggambarkan secara umum itu saya nggak bisa, karena secara sejatinya orang itu punya penilaiannya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi melihat kontradiksi seperti itu, biasanya saya lebih mementingkan gotong royong daripada idealisme yang dibangun oleh nilai-nilai yang dibawa oleh bangsa yang lain. Itu ya contohnya seperti di dunia kemahasiswaan, dalam artian ya memang kita organisasi di dunia mahasiswa itu cerminan dari tata cara birokrasi yang ada di sistem pemerintahan, walaupun sistem pemerintahan ini juga tergerus dari sistem bangsa yang lain. Akan tetapi mungkin saya sebagai eksekutor atau sebagai dewan eksekutif bukan BEM tapi eksekutor di bagian organisasi, ya saya lebih mementingkan gotong royong dan musyawarah itu tadi daripada kepemimpinan yang hasil dari idealisme. Seperti itu. Karena apa ya kembali lagi nilai-nilai yang diterapkan oleh leluhur kita atau pendahulu-pendahulu kita itu memang untuk kesejahteraan kita sebagai cucu yang dicintai oleh nenek moyang kita. Jadi dengan gotong royong itu tadi menghasilkan yang namanya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan atau output yang bisa diterima oleh semua pihak. Karena belum tentu dengan hasil idealisme atau hasil dari pemikiran pribadi yang dibangun oleh nilai bangsa ini akan menimbulkan kesejahteraan, karena sebagai objek yang menerapkan idealisme ini ditakutkan akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan kelompoknya atau mementingkan dari bangsanya itu sendiri. Nah, itu juga kalau cerminan dari organisasi ya sebagai pemimpin yang misalkan lebih mementingkan idealisme, biasanya pemimpin ini adalah pemimpin yang menginginkan sebuah organisasi yang lebih menurun progresivitasnya daripada pemimpin yang lebih mengayomi anggotanya atau seperjuangannya atau sekawanannya, seperti itu. Individualisme maksudnya. Golongan ya, mementingkan golongannya. Kalau posisi saya ya seperti itu tadi. Untuk tambahan dan selanjutnya dan hal-hal yang lain mungkin bisa dilanjutkan oleh Bung Mail selaku eksekutor di administrasi negara yang bidangnya di otonomi daerah. Monggo. Ismail Marjuk sambungan koreti pokoknya gue jal gue Jadi aku mau kuliah gak ngerti, saya sampai bunda ya Allah. Kalau jo ngerendano ilmumu dhewe lho. Iya, karena Marwah. Apa itu? iya, kalau tadi nyambung dari yang dibicarakan oleh Pak Didin, Mas Asep dan teman-teman tentang kalau Pak Didin tadi mulai dari sejarah masuknya globalisasi ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara ini sampai kemudian dampak-dampak yang telah diakibatkan dan yang akan diakibatkan jika globalisasi ini terus diamini oleh seluruh masyarakat, yakni akan kehilangan nilai-nilai yang kemudian sudah diwariskan oleh para leluhur atau nenek moyang di masa yang lalu. Kalau menurut saya memang globalisasi ini adalah sebuah
keharusan memang, karena mau tidak mau kita sudah atau pemerintah sudah berani untuk menginjeksikan nilai-nilai itu, nilai-nilai yang dibangun oleh peradaban yang bukan dari dalam tapi peradaban yang berasalnya dari luar dan kemudian diinjekkan ke wilayah Nusantara ini, maka sudah adalah satu konsekuensi ketika memang nilai-nilai luhur yang kemudian mau tidak mau ketika kalau nilai-nilai itu, nilai-nilai globalisasi terus diinjeksikan, maka nilai-nilai luhur lambat laun akan mulai terkikis. Namun kemudian yang harus dilakukan oleh kita dan teman-teman paling tidak ya seperti ini, kegiatan-kegiatan yang kemudian masih melakukan sebuah kajian-kajian untuk mencari jalan keluar ketika injeksi itu masuk, mencari formula untuk menghadapi injeksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini jadi education knowledge, pengetahuan, terus transformasi pengetahuan dan seterusnya, ini saya rasa ini yang harus dilakukan oleh kita dan teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa atau para intelektual. Kan dosen-dosen juga harusnya sudah mulai sadar tentang hal itu, bukan hanya pendidikan secara formal tapi education knowledge-nya bukan hanya pendidikan secara formal tapi juga informal juga, karena ini sudah masuk pada kondisi yang memang sangat memprihatinkan kalau melihat dampak-dampak yang telah muncul hari ini tentang perilaku daripada lingkungan sosial kita di sekitar kita. Saya rasa memang ya kita harus turun tangan semua. Jadi para pendidik, para terdidik juga harus turun tangan ke bawah, tidak menunggu, artinya hanya menunggu di institusi formal untuk melakukan education knowledge atau pendidikan itu sendiri. Jadi juga harus mau turun ke jalan-jalan, mau turun ke masyarakat secara langsung. Jadi itu kalau menurut saya. Jadi kalau memang mencari kesalahan, memang negara ini sudah salah sejak awalnya pemerintahan ini, karena mereka sudah berani untuk bermain-main menginjeksikan nilai-nilai yang itu memang bukan dari warisan nenek moyang kita atau leluhur kita, tapi sebetulnya injeksi itu pun juga ada kalanya memang baik, tapi juga ada hal-hal yang kemudian akan berdampak tidak baik. Saya rasa sih itu, Pak Lukman, monggo Pak Lukman. Kalau saya selain juga menyepakati beberapa temuan-temuan dari teman-teman mahasiswa semuanya, dan juga posisi yang juga diambil oleh Pak Didin, saya ingin mengarah ke sini. Jadi sebenarnya kebudayaan ya, artinya sebuah peradaban atau mungkin nilai-nilai ya, bisa dikatakan sebagai nilai-nilai yang sangat global ini mungkin enggak kalau misalkan ini tidak terelakkan. Artinya seorang warga negara tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan menentukan kemana dia akan berlabuh ketika dihadapkan pada persoalan yang sangat personal, persoalan yang sangat individual gitu ya. Misalkan persoalan mendasar tentang jodoh misalnya, atau tentang kemana dia akan menentukan pelabuhan terakhirnya, meninggal di mana gitu, seperti itu. Artinya kalau dulu orang menikah secara lokal, artinya orang Jawa bertemu jodohnya dengan orang Jawa itu karena memang tidak, sangat sulit untuk menentukan arus globalisasi yang barangkali aksesnya sangat minim itu tadi. Tapi kalau sekarang dengan adanya arus globalisasi dan
kemudahan-kemudahan yang ada ya, fasilitas-fasilitas yang ditandai oleh kemajuan teknologi, orang bisa jatuh cinta ini sangat bersifat lebih universal gitu ya. Seperti misalnya kemarin ada kasus siapa itu orang Batang itu yang Jawa Tengah, Batang daerah di Jawa Tengah yang menikah didatangi oleh bule dari Itali itu, mengenal dari media Facebook gitu. Jadi seseorang tidak bisa menentukan ya, atau kapan dia akan jatuh cinta atau mungkin menentukan status kewarganegaraannya. Barangkali yang dialami oleh orang Italia itu tersebut, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk datang dari sana ke Indonesia dengan menabung terus kemudian menemui pria tersebut dan melakukan pernikahan. Nah, pertukaran yang seperti itu sepertinya arus globalisasi yang sangat sulit dielakkan kalau sudah menyangkut persoalan yang sangat personal gitu. Nah, seperti kasus-kasus yang orang-orang yang dibiayai oleh negara terus kemudian pergi ke luar negeri lalu lupa untuk pulang ke tanah air karena sudah merasakan nikmatnya mendapatkan penghidupan yang ada di luar negeri gitu. Nah, hal semacam ini kan persoalan yang sangat personal gitu. Nah, ketika dihadapkan dengan rasa nasionalisme, tentunya, nah ini menjadi persoalan yang barangkali sangat mikrososial sekali. Tapi ketika dihadapkan pada persoalan yang makrososial, kita tentunya memiliki nilai-nilai yang harus tetap dipertahankan, seperti positioning dan prinsip-prinsip kebangsaan yang tetap harus dipegang. Nah, terkait dengan penjilitan globalisasi yang sudah dipaparkan pada diskusi-diskusi sebelumnya itu, arah globalisasi yang sudah sedemikian tidak terelakkan dengan adanya kemudahan dan masuknya teknologi yang sudah menggiring setiap agen-agen struktur yang ada di dalamnya itu mengalami persimpangan satu dengan yang lain, itu sudah semikian tidak terelakkan lagi gitu. Nah, kalaupun kita harus menghimbau setiap warga negara yang baik untuk mematuhi asas-asas yang sudah ditetapkan dan disepakati sebagai semangat persatuan gitu ya. Tetapi ketika dihadapkan pada persoalan yang sangat mikrososial ini, ternyata masih banyak lini-lini yang kecolongan gitu. Karena memang sains sangat mendominasi dalam hal ini, seperti yang disebutkan oleh Pak Didin tadi. Nah, ini apakah sains itu bisa benar-benar full sepenuhnya ditolak gitu, atau hanya bisa diminimalisir? Saya pikir ini menjadi pekerjaan bagi setiap warga negara dalam hal ini. Ini gimana Pak? Kalau menurut pendapat saya sih kayak gitu Pak. Ya. Jadi apa yang dinarasikan oleh Pak Lukman itu memang itu kenyataannya yang sulit untuk diselai, Pak. Dipungkiri ya diselai. Tapi begini Pak, saya ini ke depan, globalisasi ke depan. Globalisasi ke depan ini nanti ujungnya adalah mengarah pada ini, penstandatan parameter-parameter, norma-norma, pedoman-pedoman, lalu penyeragaman selera, penyeragaman cara berpikir, penyeragaman pranata, tingkah laku dan seterusnya. Jadi globalisasi itu tidak hanya bisa dipandang sebagai perhubungan ekonomi antar bangsa, tidak hanya bisa dipahami sebagai perang antar kawasan, tidak. Tapi globalisasi itu adalah sebuah kanal yang muaranya cetha. Mulai sekarang wis cetha itu. Ada penstandatan, pedoman, parameter, ada penyeragaman selera, penyeragaman
cara berpikir dan seterusnya. Nah, nation manakah yang bisa menghindari penyeragaman semacam itu? Tidak lain adalah nation yang masih tetap berkutat pada watak-watak puritanisme. Mereka yang masih puritan, golongan ortodok, lalu kemudian mereka yang memang menempuh jalur postmodernisme, orang-orang yang linue, orang-orang pinunjul, orang-orang yang tidak mau diseragamkan seperti budaya pop. Jadi globalisasi dengan budaya pop ini seperti saudara kembar. Pokoknya ada pemasalan produk, penyeragaman selera, ya sudah, itu muaranya ke situ, cetok kok ini. Nah, sekarang ini telah gejalanya, simptomnya sudah mulai bisa kita lihat, di mana masuk nilai-nilai puritan dari asing yang hari ini tidak menjadi tidak menjadi nilai tambah, tapi justru menjadi kontraproduktif. Misalnya nilai Islam itu dulu udah pernah masuk, tapi mazhab Syafi'i, dan Belanda membolehkan mazhab Syafi'i masuk sini. Sebab kalau di luar mazhab Syafi'i ini bahaya, karena akan muatan radikalisme, muatan revolusioner, muatan tidak terima, berjuang, berjihad, itu bahaya bagi Belanda untuk menjaga kekuasaan di Nusantara. Maka yang diperkenankan masuk Syafi'i, seolah-olah mendapat angin. Lalu kemudian Belanda pergi, kita merdeka, masuk globalisasi. Mereka yang dulunya dihalang-halangi oleh Belanda, lalu pernah dihalang-halangi juga oleh Orde Baru, hari ini gembrojok mlebu kabeh, Pak. Nilai-nilai yang puritan, yang ortodok, dan ini tidak menjadikan semacam nilai tambah, tapi justru membuat destabilitas nasional, menjadi gontok-gontokan. Kita menyebut kasus untuk beberapa, ada pengajian yang tiba-tiba tidak diperkenankan oleh masyarakat setempat, karena masyarakat setempat ini Syafi'i, tidak butuh pengajian model begitu. Nah, lalu kemudian ada saling mengintimidasi, padahal ya mereka seagama, sadate ya podo neng gegeran. Nah, saya pikir ini tidak monopoli hanya berada di orang-orang yang madhab-madhab yang saya sebutkan tadi, tapi juga agama-agama yang lain saya pikir juga sama. Ini untuk menyebut sebagai golongan-golongan puritan yang tidak taat pada penyeragaman maupun penstandatan yang nanti akan menjadi muaranya globalisasi. Pun demikian dengan kelompok-kelompok postmodernisme ini juga tidak bakal mau mereka disama-samakan gitu, diseragamkan, distandarkan, tidak bakal mau. Nah, kantong-kantong posmo ini sayangnya hanya ada di negara-negara yang sudah melek nalar. Untuk Indonesia paling hanya berapa kota yang melek nalar. Yang lain kelihatannya gelarnya doktor, profesor, ini dorong tentu melek nalar ya, Pak. Wong ono kok sing menjadi jongosnya modernisasi. Iya. Lah golongan orang-orang saintis itu kan sebenarnya kan ketibale modernisme toh, Pak. PKTE globalisasi. Enggak mungkin mereka mau beranjak dari situ. Bagi mereka yang melek nalar kemudian mampu melakukan positioning, meletakkan dirinya berada di mana dan siapa yang harus dihadapi, mereka inilah yang nantinya bisa beralih ya dari modernisme menjadi postmodernisme, dan agak hati-hati di dalam menyaring atau memfilter globalisasi. Dia tidak sekonyong-konyong menerima begitu saja globalisasi, tidak mau jadi pekadeknya. Nah, saya pikir untuk Indonesia terkait dengan kewarganegaraan, kesadaran tentang kehati-hatian sebagai warga negara, kesadaran tentang posisi warga negara,
kesadaran tentang bagaimana harus meletakkan dirinya di tengah konstelasi internasional ini nampaknya perlu ditransformasikan dari individu kepada kolektif. Nah, saya pikir laboratorium transformasi kalau hanya mengandalkan kelas iki yo ora cetha apa bisa hasil itu. Toh yang dikejar mahasiswa itu hanya nilai, bahwa kesadarannya belum tentu mereka peroleh. Yang penting nilainya A beres. Nah, ini juga merupakan dilema tersendiri bagi seorang dosen yang mengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di satu sisi dia dituntut pekerjaan, bahwa sekian SKS harus rampung. Wis kaya nyambut gawe borongan kae. Tapi di sisi yang lain dia punya idealisme. Dia harus mentransformasikan kesadaran individunya kepada kolektif, yakni anggota kelas. Nah, tinggal memainkannya aja. Kalau memang ruang kelas ini dianggap sebagai batasan, lalu durasi juga dianggap sebagai kekurangan, maka tidak ada salahnya bagi dosen-dosen untuk waktunya turun ke gelanggang. Itu, Pak. Saya tadi menggarisbawahi, Pak, menggarisbawahi pernyataan yang menarik tadi. Bahwa di tengah-tengah globalisasi itu justru tumbuh subur iklim fanatisme, radikalisme, bahkan anarkisme dari setiap warga negara atau bahkan mungkin dari golongan-golongan tertentu. Nah, dari gejala-gejala ini saya kok ini menjadi agak sedikit tergelitik juga. Artinya kalaupun kesadaran-kesadaran lokal ini diubah menjadi kesadaran kolektif ya, contohlah dalam semangat berbahasa lah sebagai salah satu sarana berkomunikasi satu dengan yang lain gitu. Dalam isi Sumpah Pemuda itu kan sudah disebutkan bahwasanya kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi semangat-semangat lokalitas, misalkan taruhlah dalam budaya pop, penggunaan bahasa yang ngetren di wilayah barat itu seperti lo, gue, dan lain sebagainya itu, ini kan sudah menjadi kesadaran yang cukup mengkolektisir kesadaran-kesadaran nilai yang ada di sekitarnya. Bahkan mungkin orang-orang yang berada di luar Jakarta atau di sekitaran itu, di Bandung, bahkan di Sumatera, di Padang ya, itu kadang-kadang anak-anak mudanya sudah menggunakan bahasa-bahasa itu gitu, bahasa-bahasa yang ngepop itu tadi. Nah, ini kesadaran lokal yang diubah menjadi kesadaran kolektif. Nah, dari situ kemudian muncul radikalitas dari setiap wilayah-wilayah yang ada di seluruh penjuru belahan bumi pertiwi kita ini. Nah, menilai itu, kemudian yang tadi disebutkan bahwasanya memang tugas seorang pendidik itu sebagai seorang yang memberikan suri toladan, yang bertugas untuk menanamkan nilai individu menjadi nilai kolektif, ini saya rasa cukup berat juga. Artinya sekarang dengan adanya sains ini pun ya, cara berpikir radik setiap mahasiswa ini sudah sangat tidak terbendung. Bahkan dalam penggunaan IT pun ya, kadang-kadang pedoman yang mereka pegang kukuh ini jauh lebih besar didominasi oleh pedoman-pedoman yang mereka petik dan mereka ambil dari sumber-sumber yang barangkali di luar dari apa yang sudah diberikan oleh seorang pendidik gitu. Misalnya dari internet gitu. Atau dari sumber-sumber yang barangkali sebenarnya belum begitu teruji gitu ya. Nah, bentuk-bentuk kemandirian yang sudah mulai mulai radikal ini, seperti dalam penerapannya mereka sudah mulai bisa ya menggunakan IT dengan sedemikian lihai, seperti membuat kopian-kopian seolah-olah itu pekerjaan mereka padahal itu pekerjaan orang lain ya, copy paste dengan lihai tanpa bisa dilacak dan diketahui. Ini kan sebenarnya kepandaian-kepandaian yang sudah mulai mengakar dan sangat ekstrim gitu, sehingga cukup berat sebenarnya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan seorang pendidik ini menanamkan nilai-nilai yang semestinya bernilai gitu, daripada nilai-nilai yang barangkali sudah dianggap sebagai nilai yang universal tapi barangkali
sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki gitu. Artinya karena adanya pengaruh globalisasi inilah justru mungkin ya radikalitas, terus kemudian ekstremisme dan fanatisme ini justru terbangun. Maka penting untuk kemudian membuat penyeragaman ya. Tapi penyeragaman dalam hal ini bukan penyeragaman dalam hal yang disebutkan dalam globalisasi, tapi penyeragaman yang lebih mengakar pada semangat kebangsaan. Dalam hal ini adalah nasionalisme. Nah itu tadi Pak, apakah benar itu bahwasanya IT ini dengan yang menjadi pertanda arus globalisasi yang sudah sedemikian marah ini justru menyuburkan pemikiran-pemikiran atau bahkan sudut pandang yang sangat radikal ini. Bahkan sudah kita dengar dalam keseharian kita adanya cara yang ngepop itu cara berpikir sumbu pendek dan bumi datar yang lain-lain itu menjadi satu bahan ejekan dan gurauan yang sesungguhnya justru ini menjadi salah satu yang sangat melekat gitu dalam kehidupan masyarakat kita gitu. Jadi sekaligus ini menjadi satu polemik yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial kita yang sampai saat ini menjadi PR besar. Gimana Pak? Kadang-kadang kita kan juga bingung. Jadi kalau dianggap IT ini sebagai penyebab maraknya radikalisme, ekstremisme, fanatisme dan seterusnya, saya pikir tidak juga. Ini sebenarnya hanya pembesaran saja. Ini pertumbuhan. Jadi kalau sebelum ada IT sudah ada fanatisme, ekstremisme, radikalisme itu sudah ada. Misalnya hanya taruhlah 5%. Tapi dengan ada IT yang 5% ini ditransfer ke segala penjuru, akhirnya tumbuh menjadi mungkin 20%. Tetapi harap diingat bahwa di lain lini yang di luar fanatisme, ekstremisme maupun radikalisme itu, yang normal, yang established itu, mereka juga tumbuh dan lebih besar. Jadi pembesarannya itu sebenarnya bersamaan. Cuman ini tumbuh dari yang kecil, ini tumbuh dari yang besar. Tentu hasilnya tetap lebih menghegemoni yang besar. Nah, cuman karena sesuatu itu bad news is good news, berita buruk adalah berita baik, maka seolah-olah meskipun nilai itu hanya satu titik, maka seolah-olah sebelahnya ini isinya nilai saja, padahal ya susu, tapi susunya tidak tercover. Jadi normalitas yang jumlahnya mayoritas ini seolah-olah tertutup karena adanya berita buruk, radikalisme, ekstremisme, fanatisme ini. Ini yang menyebabkan seolah-olah yang kecil ini seolah-olah besar dan tumbuh, padahal tidak. Dia tumbuh iya, tetapi tumbuh dari yang kecil. Sementara yang normal juga tumbuh tapi dari yang besar, sehingga bagaimanapun yang menghegemoni tetaplah yang mayoritas normal itu. Yang saya jadikan sebagai simptom tadi itu sebenarnya hanya ada beberapa kawasan yang tidak taat terhadap globalisasi ini, menolak. Kawasan mana saja itu? Kawasan yang secara nalar sudah melek nalar, sehingga menolak diseragamkan seperti mesin semacam itu, mereka nolak. Lalu lahirlah postmodernisme. Lalu ada bagian lain yang juga menolak, bukan karena menolak modern, karena memang sejak awal dia memang tidak pernah kemana-mana. Nilainya tetap itu dari zaman dahulu kala, ya tetap itu yang kita sebut saja sebagai orang-orang Puritan, orang-orang ortodok, fanatis itu. Yang dari awal nilai itu diusung oleh pembawanya itu sampai zaman apapun tidak pernah berubah, memang dijaga kemurniannya. Dia tidak pernah kemana-mana, sehingga ke modern pun tidak pernah orang ini. Memang dia menolak dari awal dan tetap bersikukuh menjaga nilai originalnya. Sementara yang postmodernisme sudah jelas pernah keracunan modernisme, lalu terasa kok tidak enak racun modern nih, lalu menolak, muncullah postmodernisme. Tapi ini kan bagi yang melek nalar,
Kalau yang puritan bukan melek nalar, Pak. Ya nalar wis gak melek, sembarangnya cupet, sembarangnya buntu. Tak pikir ngono, Pak. Iki 40 menit bisa, Pak. Silakan closing. Sana saya closing. Closing statement ya dari pembicaraan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Diharapkan memang kita semua jadi setidaknya memiliki sebuah wacana yang sedikitnya agak lebih otentik gitulah daripada wacana-wacana yang sudah usang. Jadi kita berusaha menggali sesuatu yang barangkali memang masih abstrak, tapi sebenarnya ini menjadi satu hal yang sangat fenomenologis, artinya terlepas dari prasangka apapun. Ini memang kenyataan yang kita hadapi. Nah, dari pembicaraan ini supaya ada baiknya nanti bisa disambung pada kesempatan yang lain. Mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih pada setiap penyumbang wacana, Pak Didin, Mas Ismail dan Mas Sep. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.